ke depan gitu kan. Dengan melihat sebaran tadi kan ketahuan potensi ini yang sudah ada di sini, yang belum ada mana gitu kan. Nanti dilihat wilayahnya juga kan, oh kira-kira bisa dikembangkan atau enggak. Nah, itu mungkin ya artinya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan cerita. Jumpa lagi dengan kami di Paskalibah, program Asik Siniar Kenali Perubahan. Kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa dari BPS Republik Indonesia. Siap, ya. Tepatnya Kedeputian Statistik Produksi. Ya, betul. Betul begitu, Pak. Ya. Dengan Pak Dwi Susilo. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Selamat pagi kawan cerita semua. Ya, kita bertemu secara online pada pagi hari ini. Kawan cerita, tak terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023 di mana BPS akan melakukan kegiatan besar, yaitu sensus pertanian 2023. Tentu setiap kegiatan ada proses bisnis yang dilakukan, mulai dari perencanaan, persiapan, pengumpulan data, sampai akhirnya nanti akan kita diseminasikan hasilnya, begitu Pak ya. Iya. Terkait sensus pertanian 2023, ada kegiatan-kegiatan yang tentu dilakukan sebelum kegiatan itu dilakukan di tahun 2023. Salah satunya adalah updating direktori perusahaan pertanian, kemudian ada lagi updating usaha pertanian lainnya. Oke. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam tentang kedua kegiatan tersebut dengan Bapak Dwi Susilo. Sebenarnya DPP tadi itu apa, Pak? Iya, baik. DPP ya. Sebelum kita masuk ke DPP, jadi sesuai amanat Undang-Undang 1697 ya, BPS itu menyelenggarakan namanya sensus pertanian. Seperti tadi sudah disebutkan Mas Nizar, sensus pertanian itu dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 3. Jadi ada 3 sensus besar, sensus penduduk itu dilaksanakan pada akhiran 0, sensus pertanian berakhiran 3, berarti nanti tahun depan, tahun 2023 kita akan melaksanakan namanya sensus pertanian. Itu merupakan sensus pertanian yang ke-7 ya, mulai pertama tahun 60-an, 63 ya. Jadi DPP di sini maksudnya adalah Direktori Perusahaan Pertanian. Kegiatannya ini namanya updating DPP dan DUTL. Jadi updating Direktori Perusahaan Pertanian dan usaha pertanian lainnya. Jadi Mas Nizar, nanti dalam pelaksanaan ST 2023 itu ada tiga responden ya, tiga macam responden yang akan didata oleh BPS. Yang pertama itu adalah unit perorangan atau disebut dengan petani, nanti tentunya dengan pendekatan rumah tangga. Yang kedua adalah perusahaan pertanian, perusahaan pertanian. Nah ini yang ketiga ini yang kita sebut dengan usaha pertanian lainnya atau UTL. Intinya UTL itu pokoknya selain dari perorangan dan dia juga bukan sebagai perusahaan pertanian. Nah, pada sekarang ini bulan Juni dan Juli ini tahapan pelaksanaannya namanya updating untuk DPP dan DUTL. Jadi Direktori Perusahaan Pertanian dan usaha pertanian lainnya. Jadi kita melakukan updating atau pembaharuan ya. Jadi kita potret kondisi terkini dari perusahaan-perusahaan pertanian yang ada di seluruh Indonesia dan usaha pertanian lainnya tadi itu. Baik, itu tadi mungkin yang disebut DPP dan DUTL tadi ya. Ini Pak, secara awam nih Pak ya, kadang-kala kan kita identikkan pertanian itu dengan mungkin sawah gitu. Iya betul. Sawah, persawahan seperti itu Pak. Sebenarnya apakah hanya pertanian untuk sawah-sawah saja atau mungkin ada konsep lain yang dibangun di BPS mungkin mengikuti konsep secara internasional mungkin Pak gitu. Memang betul sekali ya. Kalau kita bicara pertanian yang ada di benak kita itu pasti kita gambarannya sawah gitu kan ya. Sawah, padi, ada petaninya itu ya. Namun demikian sebenarnya pertanian ini sangat luas sekali ya. Pertanian yang dicakup di dalam kegiatan updating DPP dan DUTL itu nanti meliputi 6 subsektor. Mulai dari pertanian tanaman pangan tadi yang padi, sawah, palawija gitu kan ya. Hortikultura itu ada buah-buahan, sayuran,
Perkebunan ini biasanya tanaman-tanaman tahunan seperti kelapa sawit, kelapa, karet, dan lain-lain. Terus ada lagi namanya peternakan. Nah, peternakan ini mulai ternak besar, unggas, kecil, dan lain-lain. Ada kehutanan, kehutanan, dan yang terakhir perikanan. Ada 6 subsektor plus jasa pertanian. Jasa pertanian itu kegiatan-kegiatan yang menunjang dari apa itu budidaya tadi, yang 6 subsektor tadi. Nah, ini kita mengacu apa ini dasarnya ya? Kita tentunya ada itu mengacu dari FAO, dan juga kita tetap berpatokan dengan apa yang ada di Indonesia gitu ya. Cakupan dari pertanian itu kalau di FAO, di WCA itu WCA, yaitu World Census, itu yang menjadi pedoman bagi seluruh negara untuk melaksanakan sensus pertanian. Jadi ini ada panduannya dari WCA tahun 2020, itu negara-negara diwajibkan dihimbau untuk melaksanakan sensus pertanian di sekitaran tahun 2020. Kebetulan undang-undang di negara kita untuk sensus pertanian itu kan dilaksanakan tahun yang berakhiran 3, jadi nanti 2023. Jadi cakupan tadi 6 subsektor tadi tentunya mengacu dari FAO tadi, WCA tadi, yang merupakan pedoman yang harus dipedomani oleh seluruh negara-negara untuk penyelenggaraan sensus, plus tentunya disesuaikan dengan kondisi pertanian di negara masing-masing, ya, gitu. Jadi Pak, tadi seperti Bapak katakan kan dari FAO ya, bagian subsektor tersebut. Iya, betul. Sebenarnya tujuannya mengapa harus kita mengadopsi dari FAO begitu Pak? Apakah ada tujuan lain mungkin? Ya. Seperti misalnya mungkin keterbandingan begitu Pak, ya mungkin seperti apa Pak? Tepat sekali, salah satunya tentunya nanti untuk keterbandingan antar negara. Ketika tadi nanti indikator-indikator yang diukur itu mengacu dengan hal yang sama kan nanti dapat dibandingkan, antar negara dapat dibandingkan itu. Dan sekarang ini yang sedang berkembang kan namanya SDGs ya. Indikator-indikator SDGs, jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu di sini salah satunya nanti dengan kita mengacu dari FAO, di situ nanti dari sensus pertanian ini akan dihasilkan beberapa indikator-indikator yang dapat memotret perkembangan dari indikator SDGs tadi. Memang setiap negara itu berkewajiban harus berkontribusi terhadap tadi pelaksanaan SDGs ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita di BPS tentunya kan menyediakan indikator-indikator yang diukur dari SDGs tadi, sehingga nanti akan dapat terpotret perkembangannya. Kalau SDGs kan sampai nanti tahun 2030 kan ya. Oke, Pak. Artinya memang kegiatan kita ini tidak hanya dikonsumsi oleh kita sendiri, negara lain juga bisa melihat perkembangannya, Pak, bisa memperbandingkan. Betul sekali. Seperti apa tingkat pertanian di Indonesia begitu, Pak. Betul. Ya. Oke, Pak. Kemudian ini, Pak, yang saya pahami gitu ya, sensus pertanian tentu akan mendata tadi usaha pertanian. Kemudian ada nanti istilahnya pelaku di pertanian seperti masyarakat yaitu Pak ya. Mengapa DPP ini, Direktori Perusahaan Pertanian ini atau Direktori Usaha Pertanian lainnya dilakukan di tahun ini gitu Pak? Bukankah tahun depan nanti juga akan dilakukan lagi gitu? Iya, betul. Iya, itu pertimbangannya apa Pak? Sehingga harus tahun ini dilakukan gitu, bukan tahun depan gitu. Baik. Mungkin saya cerita dulu yang DPP ya. Sebenarnya DPP ini kan udah rutin kita lakukan update tiap tahun. Untuk DPP ya, Direktori Perusahaan Pertanian yang sekitar 6.000-an perusahaan itu sudah kita update tiap tahun. Cuman bedanya apa? Kalau yang tiap tahun dilakukan updating, itu kita hanya memperoleh informasi dari narasumber-narasumber tertentu. Misalkan kita tanya ke dinas atau ke asosiasi, oh ini perusahaannya masih aktif atau enggak? Apakah sudah tutup atau sudah pindah gitu ya? Nah, untuk pelaksanaan tahun ini bedanya apa? Tahun ini karena kita untuk menyiapkan, untuk menyediakan apa tadi pre-list atau daftar awal untuk pelaksanaan pencacahan ST lengkap pada tahun depan. Nah, ini makanya dilakukan pada bulan Juni, Juli ini langsung kita turun
ke lapangan, langsung mendatangi tadi perusahaan-perusahaannya. Pak, ya. Iya, Pak. Langsung kita datangi nanti oleh petugas-petugas kita, dilakukan geotagging sehingga nanti koordinat atau lokasi dari perusahaan-perusahaan itu juga akan terekam. Nah, secara real time ya, tentunya nanti lintang bujurnya ketahuan sehingga nanti sebaran dari perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya. Nah, yang untuk UTL ini kan memang tidak kita update tiap tahun. Jadi data dasar yang terakhir itu tahun 2013 dari hasil sensus tahun 2013 plus ada beberapa pemutakhiran di subsektor peternakan dan hortikultura tahun 2016 dan 17 dan dari hasil kemarin yang tahun kemarin kita melakukan survei pertanian terintegrasi sitasi. Nah, itu nanti dikumpulkan sebagai istilahnya prelis ya atau data awal dari usaha pertanian lainnya yang sekitar 8.000 atau 9.000-an itu. Nah, di bulan Juni-Juli ini kita langsung datangi itu di alamat-alamat dari UTL itu untuk memastikan apakah UTL tersebut masih aktif ataukah sudah pindah atau sudah tutup atau mungkin sudah pindah usaha ke bidang bukan pertanian. Jadi memang kita ingin memotret kondisi terkini pada Juni-Juli ini dalam rangka untuk menyiapkan pelaksanaan penjajahan lengkap sensus pertanian tahun depan, tahun 2023. Jadi artinya sekarang kita update dulu, kemudian nanti di tahun depan kita lakukan pendataan. Betul. Begitu Pak ya? Ya. Membagi waktu lah Pak ya, jadi tidak semua tumplek di tahun 2023 Pak ya. Kalau langsung 2023 nanti mungkin waktunya kurang cukup. Itu pun nanti 2023 sebelum benar-benar turun ke lapangan untuk melakukan penjajahan lengkap, kita sisir lagi dari daftar terakhir dari hasil updating DPP DUTL tahun ini, disisir lagi. Oh, kira-kira apakah ada lagi yang baru? Ya, disisir secara cepat mungkin nanti nanti kan lengkap nanti wilayah semua didatangi gitu kan ya. Baru nanti didata secara lengkap untuk pertanyaan yang ditujukan ke perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya pada tahun depan. Tentunya dengan yang perorangan juga kan ya kalau yang tahun depan. Jadi pada saat updating tadi Bapak katakan ada geotagging di situ Pak ya. Ya, artinya untuk memudahkan kita ya Pak mengidentifikasi di mana posisi tepat perusahaan tersebut Pak. Begitu Pak ya. Iya. Jadi nanti sebaran dari perusahaan-perusahaan pertanian itu kelihatan ya kan. Pak. Dia posisinya kan dengan di geotagging itu kan paling enggak dengan akurasi tertentu nanti akan kelihatan sebaran-sebaran dari perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya gitu. Jadi malah di awal sudah ketahuan Pak ya sebarannya ya. Iya betul. Oke Pak. Baik Pak. Ini ada yang biasanya gini Pak. Iya. Kalau perusahaan ini kan biasa dia punya kantor cabang di daerah begitu. Betul. Kemudian di pusat dia punya kantor pusat. Nah, seringkali kita pengalaman juga nih Pak ya. Kesulitan gitu Pak. Kesulitan kita memperoleh data perusahaan di kantor cabangnya gitu. Nanti mereka beralasan, wah tidak bisa Pak gitu. Kita harus menghubungi dulu kantor pusat kita di Jakarta seperti itu. Iya betul. Sebenarnya BPS sendiri ada nggak Pak mitigasi risiko sehingga hal itu ke depan gitu Pak? Atau dalam pelaksanaan DPP ini paling tidak hal tersebut tidak terjadi gitu Pak? Ya. Seperti apa di BPS pusat mungkin Pak melakukan antisipasinya Pak? Ya baik Mas Nizar. Jadi mungkin secara konsep dulu ya, secara konsep untuk pelaksanaan nanti di tahun 2023 yang kita datangin kan kantor-kantor cabang itu namanya unit administrasi terkecil. Betul, mungkin kantor-kantor cabang yang ada di daerah-daerah itu nanti yang akan didata oleh teman-teman kita petugas BPS nanti. Nah, memang ada kendala ketika nanti itu merupakan grup atau bagian dari biasanya kan nanti yang isi kantor pusat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di BPS pusat kami sudah melakukan semacam konsolidasi dan koordinasi dengan asosiasi-asosiasi perusahaan ini Mas. Ada asosiasi perusahaan kelapa sawit,
karet, terus ada kemarin dengan Agi yang gula itu, dan asosiasi-asosiasi yang lain. Memang kita sudah hubungannya juga sudah dekat dengan antara BPS dengan asosiasi tersebut. Kita lakukan sosialisasi, terus ya semacam kita berkomitmen bersama untuk mensukseskan sensus pertanian ini, dan kita harapkan nanti dari asosiasi-asosiasi tersebut mereka bisa menjadi agen untuk tadi mewartakan ke grup-grupnya atau ke anggota-anggotanya. Sampai ke daerah, Pak, ya? Ya, ke daerah. Oh, ini nanti BPS akan melaksanakan kegiatan ini, sensus pertanian. Nah, sehingga paling enggak kalau mereka sudah mendapat semacam arahan atau perintah dari pusat mereka, asosiasinya, paling enggak mereka sudah tahu, itu harapannya mereka respon rate-nya akan lebih lebih meningkat, akan lebih mau menerima petugas-petugas kita. Tentunya nanti koordinasi dan konsolidasi ini kan berjenjang ya, mulai dari pusat kita dengan asosiasi-asosiasi di pusat tadi, nanti di teman-teman di daerah, di provinsi tentunya juga melakukan hal yang sama, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait, baik itu asosiasi-asosiasi ataupun dengan dinas-dinas yang terkait dengan mereka. Nah, itu dinas perkebunan dan lain-lain. Gitu mungkin Mas Nizar. Oke, menarik, Pak. Cuman ini lebih menarik lagi nih, Pak. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita kalau melakukan ke perusahaan pendataan, mestilah mereka akan bertanya kepada kita, Pak, sebenarnya manfaatnya untuk kami itu apa gitu. Kadang-kala kita dituntut gitu, Pak, untuk memberikan jawaban sebenarnya memang untuk mereka sendiri apa sebenarnya manfaatnya gitu. Mungkin dengan mengetahui manfaat buat mereka, lebih aware mereka dengan data yang kita pinta gitu, Pak. Itu sebenarnya khusus DPP dan DUTL ini sebenarnya manfaat kepada perusahaan itu sendiri apa, Pak? Bentuknya seperti apa, Pak? Baik, Mas Nizar, ini memang salah satu kendala kita ya. Biasanya kalau kita mau mendata baik perorangan, perusahaan, UTL itu nanti kita dapat apa ini kok ditanya-tanya gitu. Betul, kan ya? Pak, betul, baik. Pak, iya. Mungkin sebelum ke manfaat kita ke apa tadi ya, ada kewajiban, ada hak gitu kan ya. Jadi amanat undang-undang tadi kan BPS melaksanakan sensus, salah satunya sensus pertanian ini. Bagiannya tadi updating DPP dan DUTL gitu kan ya. Nah, itu ada kewajiban-kewajiban dari namanya responden untuk dapat menerima petugas-petugas BPS tadi, termasuk tadi perusahaan-perusahaan, ada perorangan nanti perusahaan usaha pertanian lainnya tadi, mereka berkewajiban memberikan informasi atau jawaban kepada petugas-petugas yang akan turun gitu kan ya. Itu sesuai undang-undangnya. Namun demikian kita tidak berbicara dengan kewajiban, tapi kita dapat kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari perusahaan ya. Mereka ini nanti kan untuk updating DPP DUTL ini kan pertanyaannya nggak banyak itu ya, hanya sekitar ada 14-15 pertanyaan gitulah. Itu pun pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sangat gampang mudah dijawab oleh mereka. Nah, nanti dari hasil updating DPP DUTL ini kita akan mengetahui sebaran dari perusahaan-perusahaan pertanian di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara di Sumut, nanti sebaran di seluruh wilayah Sumatera Utara. Tentunya dengan mengetahui sebaran ini kan dapat dilihat potensi-potensinya gitu ya. Oh, ternyata untuk subsektor misalkan tanaman pangan, perkebunan itu yang sudah banyak di wilayah ini gitu. Yang belum ada di sini. Misalkan nanti perusahaan ingin mengembangkan sayapnya atau mengembangkan usahanya, mungkin bisa membuka dari usaha subsektor lainnya, bisa melihat dari data-data kita ini tadi. Sebaran dari hasil DPP DUTL ini nanti bisa dimanfaatkan untuk itu tadi pengembangan dari usaha-usaha mereka ke depan gitu kan. Dengan melihat sebaran tadi kan ketahuan potensi ini yang sudah ada di sini, yang belum ada mana gitu kan. Nanti dilihat wilayahnya juga kan, oh kira-kira bisa dikembangkan atau enggak. Nah, itu mungkin ya artinya manfaat ke depan ya, bukan manfaat secara langsung ketika didata nanti memperoleh bantuan atau apa. Bukan langsung demikian, tapi nanti dengan hasil dari DPP DUTL itu mereka dapat melihat potensi dan tentunya dapat mengembangkan usaha mereka ya.
usaha mereka ke depan paling, gitu. paling tidak mereka melihat gambaran peluang gitu Pak ya, Iya, gambaran betul, peluang betul terhadap sekali. usaha mereka ini ke depan seperti apa gitu Pak. Iya. Oke Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kawan cerita semua Pak. Ya, baik kawan cerita yang berada di seluruh Indonesia. Ya, mungkin yang pertama-tama jadi sensus pertanian itu bukan hanya milik BPS ya. Sensus pertanian adalah milik bangsa Indonesia ini ya. Semua berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan sensus pertanian. Di dalam sensus pertanian itu ada namanya Panca Laksana ST Pertanian, sensus pertanian 2023. Yang pertama mulai dari koordinasi dan konsolidasi, ini sudah kita lakukan tadi termasuk dengan asosiasi-asosiasi dan stakeholder, penyiapan basis data. Terus yang ketiga ini updating direktori perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya yang kita laksanakan di bulan Juni-Juli ini ya. Jadi ini kita udah jalan ini, petugas kita udah jalan ke perusahaan-perusahaan, ke usaha pertanian lainnya. Terus yang keempat nanti ada finalisasi lagi setelah di-updating, ada finalisasi dari hasil updating, dan yang terakhir yaitu pencacahan lengkap ST 2023 tahun depan. Tepatnya mungkin sekitar bulan Mei tahun 2023. Nah, tentunya kami BPS mengharapkan ya peran serta dari seluruh elemen ya bangsa ini, khususnya untuk pelaksanaan DPP DUTL ini. Tentunya kami mohon, nanti kami harapkan perusahaan-perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya nanti mungkin pengelolanya dapat menerima dengan baik petugas-petugas kami, dan tolong berikan jawaban sejujur-jujurnya ya. Informasi yang Anda berikan kepada petugas kami sangat bermanfaat sekali tadi, baik untuk perencanaan pembangunan di sektor pertanian maupun tadi untuk penyediaan indikator yang secara global tadi ya. Tentu menjadi kebanggaan kita semua dari hasil kegiatan ini, ternyata kita bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dibandingkan secara global ya kan, di seluruh dunia gitu kan. Sesuai dengan tagline dari ST tahun 2023 yaitu mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani ya. Tentunya kami mohon tadi partisipasi dari untuk kegiatan DPP DUTL ini kan masih berlangsung sampai dengan akhir Juli 2022 ini. Kami mohon nanti pengelola-pengelola dari perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya dapat menerima ya petugas kami dengan baik dan dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi real di lapangan. Saya kira itu. Terima kasih Mas Nizar. Baik, kawan cerita, demikian tadi luar biasa ya perbincangan kita dengan Bapak Dwi Susilo terkait pelaksanaan DPP, yaitu updating direktori perusahaan, dan DUTL, direktori usaha pertanian lainnya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini membawa manfaat tentu bagi diri saya dan kawan cerita semua. Jangan lupa ikuti terus podcast kami, tentu dengan narasumber yang tentu istimewa. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya YouTube channel kami di Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.